Baik, saya akan menjelaskan mengenai definisi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan sendiri adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel, yang berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh, bisa sebagian atau keseluruhan, yang dapat diukur dengan satuan panjang atau berat. Sedangkan perkembangan sendiri merupakan suatu perubahan yang berlangsung selama seumur hidup dengan bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak dasar, gerak halus, cara bicara, bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia toddler diantaranya adalah anak sudah dapat merangkak, kemudian berdiri, berjalan, bahkan berlari. Anak dapat bermain seperti menumpuk kubus, memasukkan mainan ke dalam wadah, mewarnai, dan menggambar. Kemudian anak dapat menyebutkan 3-6 kata yang memiliki arti, menyebutkan ayah dan ibunya, menunjuk tubuhnya jika diminta. Kemudian anak dapat belajar makan minum sendiri, mengetahui dari jenis kelaminnya sendiri, melepas pakaiannya sendiri. Agar dapat berkembang secara optimal, kemampuan anak perlu mendapat stimulasi rutin sejak dini dan terus-menerus pada setiap kesempatan. Karena pada masa itu disebut masa kemasan atau golden age period, di mana pada masa itu tumbuh kembang anak berjalan sangat cepat. Nah, pemeriksaan mengenai perkembangan anak dapat menggunakan satu instrumen, yaitu kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP. KPSP sendiri merupakan daftar pertanyaan dengan jawaban singkat yang ditujukan kepada orang tua atau pengasuh untuk mengetahui perkembangan dari balita. Gangguan tumbuh kembang yang sering ditemukan antara lain adalah gangguan bicara dan bahasa, cerebral palsy, sindrom Down, perawakan pendek, gangguan autism, retardasi mental, dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau yang dikenal dengan GPPH. Kemudian dalam tahap perkembangan dan pertumbuhan anak, ada aspek-aspek yang mampu mempengaruhinya, yaitu diantaranya bahasa. Pada tahap ini anak sudah mulai mampu untuk berespon terhadap suara, berbicara, ataupun berkomunikasi, maupun mengikuti perintah, dan lain sebagainya. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu personal sosial. Pada tahap ini anak sudah mulai mencoba untuk bersosialisasi ataupun lakukan hal-hal secara mandiri, seperti misalnya merapikan mainannya sendiri, ataupun makan sendiri. Dan juga pada tahap ini anak sudah mulai berinteraksi dengan teman sejawatnya ataupun dengan orang tua atau orang di lingkungan sekitar. Motorik kasar pengertiannya adalah tahap awal di mana bayi masuk ke tahap perkembangan yang lebih cenderung ke keseimbangan dan gerak antar koordinasi anggota tubuh seperti melangkah, tengkurap, melompat, dan berlari. Untuk motorik halus sendiri, motorik halus adalah tahap di mana bayi atau anak sudah mulai menggunakan otot kecil yang dilakukan dengan koordinasi mata dan tangan. Sebagai contoh, di mana anak sudah bisa menggambar, menulis, dan lain sebagainya. Dukungan pada perkembangan motorik kasar yang salah satunya adalah status gizi anak tersebut baik dan usia dalam kandungan cukup bulan atau tidak prematur, dan ada beberapa hal lainnya. Dan dukungan pada motorik halus yaitu lebih ke gaya asuh orang tua, dan kita tahu bahwa anak-anak yang mengikuti playgroup atau PAUD itu akan lebih baik dibandingkan anak-anak yang lainnya. Itu salah satu dari dukungan motorik halus juga, yang dimana berkaitan dengan lingkungan juga akan sangat mempengaruhi motorik halus anak tersebut.